Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Resala Channel. Di video kali ini saya sedang menuju makam Eyang Mas Raksawijigul yang ada di Dusun Pasir Hanja. Dan kebetulan sedang ada kegiatan mendak tahun Dusun Pasir Hanja. Warga Dusun Pasir Hanja antusias hadir di makam Eyang Ki Haji Mas Raksawijigul. Konon Eyang Mas Raksawijigul merupakan pembuka Dusun Pasir Hanja. Di kegiatan ini ada pembacaan sejarah Dusun Pasir Hanja dimulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, dengan maksud tujuan mengenal kembali asal mula Dusun Pasir Hanja. Ada juga kegiatan santunan kepada anak yatim yang ada di Dusun Pasir Hanja. Berikut video kegiatan kali ini, selamat menyaksikan. Aku itu dari keterangan yayasan kieu-kieu gitu. Insya Allah lah malayan nyana di karena asa moal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Pasir Hanja. Letak geografis Dusun Pasir Hanja merupakan dataran rendah yang berbatasan dengan sebelah utara Dusun Sukawangi, Desa Sukajadi, sebelah timur Dusun Cibulakan, Desa Margajaya, sebelah selatan Desa Lemah Putih, sebelah barat Dusun Cipedang, Desa Margajaya. Sejarah Dusun Pasir Hanja. Pada tahun 1909 ada seorang mandor besar pada zaman pemerintahan Belanda yang bernama Haji Muhammad Nur. Beliau berasal dari Desa Lemah Putih. Pada waktu itu di Desa Padaret ada kekosongan aparatur pemerintah desa disebut Kawang Desa, yaitu Raksa Bumi. Dengan hasil musyawarah dan mufakat, seluruh warga masyarakat Desa Padaret memohon kepada pemerintah Belanda agar Haji Muhammad Nur diizinkan untuk dijadikan Raksa Bumi di Desa Padaret. Berkat kegigihan seluruh warga masyarakat Desa Padaret, akhirnya pemerintah Belanda yang bermarkas di Lemah Putih merestui dan mengizinkan Haji Muhammad Nur untuk diangkat menjadi Raksa Bumi di Desa Padaret. Lalu warga masyarakat Desa Padaret pun menjemput Haji Muhammad Nur ke Lemah Putih. Ketika di tengah perjalanan menuju Desa Padaret dari Lemah Putih, Haji Muhammad Nur berhenti di suatu tempat yang disebut marga Panenjoan. Sejenak mereka merenung dan melihat ke sana kemari, lalu beliau berdiri tepat menghadap ke sebelah utara sambil menunjuk ke arah suatu daerah daratan. Maka terbersitlah di benaknya bahwa tempat tersebut akan dijadikan tempat kediamannya. Tak lama kemudian perjalanan pun dilanjutkan kembali. Setelah tiba di Padaret keesokan harinya, maka resmilah beliau menjadi Raksa Bumi di Desa Padaret dan menetap di Babakan, yaitu di Pasir Hanja. Haji Muhammad Nur mempunyai istri yang bernama Buyut Unung dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Saikem. Buyut Unung tidak bisa melihat. Dengan keadaan ini, Haji Muhammad Nur menikah lagi kepada seorang wanita yang bernama binti Jai yang berasal dari Cilegon dan Desa Cimanggu. Dari hasil perkawinan tersebut tidak mendapatkan keturunan. Kemudian Ibu Saikem menikah dengan Ahmad Kadian. Dari pernikahan tersebut mereka mempunyai keturunan 9 orang anak, yaitu 1 Aryan, 2 Ahmad, 2 Asma, 3 Asmad, 3 Al-Huda, 5 Awis, 6 Awita, 7 Asad, 8 Akasa, 9 Akasi. Yang 8 dan 9 adalah kembar.
Dari kesembilan anak tersebut, Akasa dan Akasi adalah kembar. Ketika kedua anak Ibu Saikem dan Bakadian, yaitu Asmat dan Ahmad dan Asmat, akan dihitangan. Saat itulah Saikem mendapatkan wangsit dari seorang yang mengaku dirinya sebagai Eyang Kiai Mas Raksawai Wijigul yang bertempat di sini, yang berasal dari kerajaan Mataram. Ketika itu Saikem mendapat wangsit tersebut dalam keadaan tak sadarkan diri kesurupan. Oleh Eyang tersebut, dalam wangsitnya Eyang Kiai Mas Raksawi Jigul memberikan nama babakan tersebut dengan nama Pasir Hanja. Apabila kelak di kemudian hari anak cucu kalian menanyakan apa buktinya di dusun Pasir Hanja, maka katakanlah ada serumpun bambu haur dan 2 buah batu lonjong sebagai nisan, yang dulunya sekarang sudah menjadi nisan di sini. Dalam wangsit tersebut yang juga berpesan yang sebagai berikut. 1. Apabila dusun Pasir Hanja ini akan diadakan kenduri atau perayaan hajatan, harus diadakan perang lisung, sehingga sampai sekarang menjadi suatu adat. Perang lisung kain anyar tosa abad langkung. Perang lisung merupakan suatu adat yang diperankan oleh 2 orang, yaitu kakek pengebon dan nenek pengebon. Ceritanya kakek membuat lisung, tempat menumbuk padi untuk dijadikan beras. Dari mulai menebang kayu di hutan belantara sampai dijadikan lisung dan ditemani seorang nenek. Setelah selesai lisung itu diberikan kepada orang yang mau hajatan tersebut, sehingga kakek dan nenek tersebut mendapatkan upah dari orang yang akan mendapatkan hajatan itu. Kedua, apabila salah seorang warga Pasir Hanja hajatan harus meminta izin nikah atau takjiah ke makam Eyang Kiai Raksawi Jigul, serta harus menyediakan bersodakoh, yaitu menghadiahkan bala gudeg. Bala gudeg adalah suatu minuman kesayangannya yang dibuatkan dari santan kelapa ditambah gula dan kopi, kemudian dididihkan. Sejenak saat itulah bahwa babakan yang ditempati oleh Haji Muhammad Nur di beserta anak cucunya adalah Pasir Hanja, yang kemudian diabadikan seluruh warga dan dusun Pasir Hanja sampai sekarang. Pada tahun 1911 Haji Muhammad Nur wafat kurang lebih 3 tahun. Beliau menempati dusun tersebut dan kepemimpinannya diserahkan kepada menantunya, yaitu Mbah Kadian. Mbah Kadian memimpin di dusun Pasir Hanja kurang lebih 15 tahun. Pada tahun 1916 Mbah Kadian wafat dan kepemimpinan pun diserahkan kepada anaknya yang bernama Asman. Asman menikah dengan Aswita dan mempunyai keturunan 12 anak, yaitu Atromi, kedua Arwisem, ketiga Ekon, keempat Sumarja, kelima Unah, keenam Nur Yaman, ketujuh Marmudin, 8 Hopsah, 9 Hafid, 10 Lunti, 11 Mariah, 11 Luas. Tahun 1956 Asman meninggal dunia dan kepemimpinannya sekaligus diserahkan kepada anaknya, yaitu yang bernomor 6, yaitu Bapak Abah Nur Yaman. Pada Bapak Nur Yaman menikah dengan seorang istri bernama Umeh dan mendapatkan 3 orang putra, yaitu Aan, Sutisna, dan Daryono. Kemudian Bapak Nur Yaman berpisah dengan Uneh dan menikah lagi kepada seorang wanita, yaitu bernama Nikrat, dan dia karunai 4 orang anak, yaitu 1 O Sismana, 2 Ateng Sutiana, 3 Eyang Sudrajat, 4 Awak Kuswati. Setelah Abah Nur Yaman sepuh segala sesuatu urusan kepemimpinan,
di lingkungan Blok Pasir Hanja diserahkan kepada saudara Otarno almarhum dan dilanjutkan oleh kepada Bapak Celon melalui pemilihan RW 03 Pasir Hanja yang pada saat itu status Pasir Hanja masih belum rusun dan masih status RW. Dalam beberapa tahun yang memimpin lingkungan Blok Pasir Hanja dijabat oleh saudara Toha, sehingga berubah status pada Pasir Hanja dari RW menjadi dusun pada tahun 2012 sampai tahun 2000 sekarang. Setelah selanjutnya kepemimpinan dusun Pasir Hanja dijabat oleh saudara Agus Bapak Toha Setelana 2012 sampai 2015. Selanjutnya kepemimpinan dusun Pasir Hanja dijabat oleh saudara Agus Abdullah. Kemudian pada selanjutnya saudara Agus Abdullah mengundurkan diri, maka kepemimpinan pun dilanjutkan oleh saudara seorang pemuda, yaitu saudara Dendra Pajar, di mana tanggal 11 Februari 2020 dilantik sebagai dusun Agus dengan surat sampai pada saat itu dia menjabat cuma pas 11 tahun 1 tahun tepat pada tanggal 11 Februari 2021 saudara Dendra Pajar mengundurkan diri lagi dari jabatan Kadus Pasir Hanja, sehingga jabatan Kadus pada saat itu dijabat oleh Salim Mulyana sebagai Kawil Lusun Pasir Hanja. Pada tanggal 22 Juli 2021 saudara Salim Mulyana resmi menjadi pejabat sebagai Kawil Dusun Pasir Hanja sampai pada saat ini. Demikianlah 20 menit sejarah Pasir Hanja. Semoga ada manfaatnya, khususnya kepada yang menulis, umumnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang akan menjadi perbaikan dan masukannya. Dimohon masukan anak untuk perbaikan selanjutnya. Semoga anak cucu kita yang masa yang akan datang menjadi barokah dengan adanya Pasir Hanja dengan setiap tahun pada tanggal 1 Muharram setiap tahunnya diadakan. Pada saat ini Pasir Hanja berusia 1414 tahun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian riwayat singkat Pasir Hanja. Kurang dan lebihnya maaf. Tapi kualinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya telah dibacakan. Selanjutnya mari kita lurus acara yang puncak, yaitu istighosah yang akan diawali dengan tawasul. Dengan ini kami mohon kepada Api Haji untuk mengawali istighosah, yaitu dengan bertawasul. Selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1445 Hijriah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pasir Hanja maju. Alhamdulillah. Harga Jaya hidup. Marga Jaya. Ya. Bandung.
Komen. Insan. Oh.